وامسدي إن رحمة العلماء اللهم قل إن رحمة لا قل إن رحمة الباطل وامسدي إن رحمة الجواب tengah subhanallah qul inna rahmatan istiqamah Rabbana qul inna rahmatan hidayah ya Allah wa qul inna rahmatan keluarga besar wa qul inna rahmatan kiai inna rahmatan subhanallah qul inna rahmatan istiqamah wa qul inna rahmatan wa sidi inna rahmatan la qul inna rahmatan la hadiya rahmatan subhanallah ya Allah ya karim bismillahirrahmanirrahim al-fatihah iya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, subhanallah qul inna rahmatan Indonesia Rabbana qul inna rahmatan dari Sabang sampai Merauke Allahumma qul inna rahmatan hidayah ya Allah angkatan darat, udara, laut, polisi, umaro, ulama, suku-suku, budaya, tokoh-tokoh agama, lintas agama wa qul inna rahmatan ya Allah rakyat-rakyat Indonesia wa qul inna rahmatan raja-raja Nusantara wa qul inna rahmatan ya Allah putra-putri anak bangsa wa misli inna rahmatan mahasiswa-mahasiswi Indonesia dari Sabang sampai Merauke wa qul inna rahmatan wa misli inna rahmatan Pancasila merah putih NKRI Al-Fatihah. Ar-Rahman-Rahim iya kan Allah iya kan surat al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, khususun dari kubur keluarga besar Pati, khususun dari kubur keluarga Jawa Tengah, wa qul inna rahmatan khususun dari kubur seluruh Jawa Timur, khususun dari kubur seluruh Jawa Barat, khususun dari kubur inna rahmatan para pahlawan Indonesia, khususun dari kubur dari Sabang sampai Merauke Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim, seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke wa qul inna rahmatan Bati wa qul inna rahmatan Jawa Tengah ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan ya Allah Kiai Al-Karim Hatukul inna rahmatan Tauhid wa qul inna rahmatan Quran wa qul inna rahmatan Kitab subhanallah ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan istiqamah wa qul inna rahmatan hidayah itu baru menurutku menopel indah Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim wa qul inna rahmatan istiqamah sholawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qul inna rahmatan yasin wa qul inna rahmatan Quran wa qul inna rahmatan hijab wa qul inna rahmatan samawi istiqamah wa qul inna rahmatan Indonesia dari Sabang sampai Merauke Allahumma inna rahmatan ya Allah seluruh dunia wa qul inna rahmatan ya Allah selamatkan umat inna rahmatan dunia wa qul inna rahmatan lil alamin ya Allah ya Karim Indonesia sehat walafiat wa qul inna rahmatan musibah wa qul inna rahmatan bencana Allahumma qul inna rahmatan ya Allah selamatkan Indonesia ya Allah wa qul inna rahmatan seluruh dunia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita kajian kitab Samawi karya dari Kiai Haji Muhammad Al-Bantali, monggo kita sama-sama membacakan Hizib Ghazali atau Hizib Sirul Masun, yang harapan kita mudah-mudahan Indonesia yang sedang masih diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat-cepat Allah angkat. Mudah-mudahan konflik-konflik yang ada di bangsa Indonesia ini betul-betul Allah jadikan bangsa yang sesuai dengan persatuan dan kesatuan dengan hikmah Tuhan. Amin Allahumma amin. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nura thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun fa aradu bihi kaida faja'alna humul asfalin kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya'a innahu min ibadinal mukhlasin fawaqahu Allahu sayyi'ati ma makaru ma hum bibalighi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha wallahu sami'un alim wa sanaqulu lahu min amrina yusra a'da'una lan yasilu ilayna bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilayna bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilayna bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilayna bihalin minal ahwal a'da'una la yasilu ilayna bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilayna bihalin minal ahwal wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura wa dhalika jazaa'udz zalimin thumma nunajji rusulana walladzina amanu kadzalika haqqan 'alaina nunjil mu'minin lahu mu'aqqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillahi wa inna lahu lahafizun wa innahu ladhu hazzin 'azim wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab a'da'una la yasilu ilayna bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalis su'i ilayna bihalin minal ahwal birahmatika ya arhamar rahimin.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, pembacaan Hizib Ghazali sudah kita bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Hizib Ghazali ini yang dipakai ini mungkin yang ke-20 maksudnya. Yang ke-20 titik. Jadi alhamdulillah Pulau Jawa ya, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, guru kita atau Abu Yama Magufran bersama para santri keliling di berbagai daerah kurang lebih hampir 2 bulan. Sudah 20 kota yang kita gelarkan Hizib Ghazali ini. Kenapa pentingnya Hizib Ghazali? Pertama kali waktu ada perintah untuk menggelarkan hizib di berbagai daerah itu diawali pada tanggal 27 Januari. Pada waktu itu Abu Yama Magufran bermusyawarah dengan salah satu dari keturunan Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, Gus Heru Taufik dari Jombang. Beliau Abu Yama Magufran mendapatkan isyarah bahwa harus dibacakan Hizib Ghazali yang mana pada dini hari mungkin sedikit ataupun bahkan tidak ada yang membacakan Hizib Ghazali. Hizib Ghazali ini kalau yang populer di Nusantara itu adalah Hizib Sirul Maksud. Kalau kita pahami dari arti Sirul Maksud ini adalah khasiah yang betul-betul terjaga. Makanya kan di dalam kitab ini dijelaskan, beliau sendiri pun Imam Ghazali mengatakan wa hadza du'a min a'dhabil kunuzil ma'thurah fi thariqatil qadiriyah. Jadi doa ini sebenarnya mengambil dari intisari, dari sentral, ibarat Bang BCA-nya thariqah qadiriyah. Dari siri-sirinya daripada qadiriyah. Makanya secara sanad Hizib Ghazali ini bisa dinisbatkan kepada 2 ulama, baik itu Syekh Abdul Qadir Jailani ataupun kepada Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nah kemudian Imam Ghazali sendiri kalau kita baca dalam kitab Arti Berupi Nasihatul Muluk, karya beliau, pertama kali beliau menyusun atau hizib ini bermunajat sehingga diilhamkan Hizib Ghazali ini ketika di pertengahan dinasti Bani Umayyah sama Abbasiyah. Karena pada waktu itu harus kita akui di masa itu Andalusia itu menjadi sentral Islam yang paling pertama di Eropa. Nah di masa ketika ada kerajaan yang namanya Borobitin waktu itu, yang ketika dipimpin oleh putranya Sultan Yusuf, ada Sultan Ali Yusuf itu, maka banyak para ulama atau karya-karya Imam Ghazali sendiri yang dibakar pada waktu itu. Banyak konflik terjadi di Andalusia pada waktu itu. Nah dengan melihat seperti itu Imam Ghazali berupaya bermunajat kepada Allah sehingga diilhamkan salah satu doa yang disebut dengan sekarang Sirul Maksud. Jadi kalau yang didapatkan oleh Imam Ghazali sebenarnya sedikit kalimatnya yang tadi kita ulang-ulang. A'da'una la yusiru ilaina bin nafsi wala bil wasitati la qudrata lahum ala isalisu ilaina min hali min al-ahwal. Yang lainnya memang gabungan daripada Al-Qur'an. Nah, kalau kita artikan kan itu luar biasa. Istilahnya musuh-musuh yang bagaimanapun, mau itu menggunakan secara bin nafsi ataupun wabil wasitah, pelantara yang lain pun mereka tidak akan mampu mengalahkan kita, tidak mampu menyerang kita. Intinya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk upaya daripada Abu Yama Magufran yang keliling. Kalau secara syariat ya capek sebenarnya, tapi mau tidak mau ini harus digelar. Bahkan beliau menyampaikan kalau tidak ada yang mendoakan, siapa lagi kalau bukan kita-kita. Kan begitu. Ya mudah-mudahan harapan doa Abu Yama Magufran ini untuk bangsa Indonesia khususnya, umumnya dunia, dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Itu sedikit kutipan daripada asal mulanya Hizib Ghazali atau Sirul Maksud. Bahkan Hizib Ghazali itu yang saya pernah baca dalam sejarah itu pernah dipakai ketika muktamar di Tasikmalaya ketika terpilihnya Gus Dur. Karena itu terjadi konflik juga. Itu sempat dipakai Hizib Sirul Maksud. Memang sedikit pengamal-pengamal hizib
Hizib sudah masuk. Dan insya Allah mungkin kedepannya kalau sudah selesai suluknya atau riyadhahnya Abu yang membangunkan, mungkin nanti akan diijazahkan secara kubro. Cuma sementara ini kita yang penting baca, karena tujuan juga hanya untuk mendoakan bangsa Indonesia, khususnya umumnya untuk seluruh dunia. Amin Allahumma amin. Selanjutnya monggo walaupun sedikit kita simak kajian daripada kitab Samawi yang langsung ditulis atau dikarang oleh guru kita Abu Yamam Gufron. Jadi kitab Samawi ini sebenarnya kalau yang ditulis oleh beliau itu dengan bentuk kalam suryani, ya, bentuk kalam suryani. Nah, kalam suryani ini sebenarnya bukan kalam yang asli. Sebenarnya kalau kita lihat dalam kitab Fathul Bari, Fathul Rabbani yang dikarang oleh Sultan dan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau menjelaskan awwalu ma yatakallamu Adam alaihi salam bisuryaniyah. Jadi bahasa yang pertama kali digunakan oleh Nabi Adam itu dengan bahasa Suryani. Bahkan wa yuhasabun nasu yaumal qiyamah bisuryaniyah. Bahkan ketika manusia nanti dihisab di mizan sendiri nanti akan menggunakan bahasa Suryani. Wa yadkhuluna jannata bi lughati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru kemudian ketika sudah menjadi penduduk surga, penghuni surga, maka menggunakan bahasa lughahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bahasa Arab. Referensi kitab ini sebenarnya tidak terlepas dari dua kitab induk yang kita kenal sebagai ilmu hikmah, ya seperti itu. Baik itu Syamsul Ma'arif ataupun Manba'ul Hikmah. Cuman bedanya kalau Abu Yamam Gufron mengambil referensi dari dua kitab ini, diambil makna-makna suluknya, gitu ya. Jadi ada huruf abjadnya dari mulai alif sampai iya, itu ada tulisannya. Jadi dalam kitab ini sudah kita tulis, ada tulisannya huruf Suryani. Jadi yang ditulis oleh beliau dengan bentuk huruf Suryani, kemudian kita terjemahkan dengan bahasa Arab. Terus kemudian setelah itu diterjemahkan dengan bahasa Indonesia. Baru kita bisa mengartikan, memahami daripada karya beliau. Dan alhamdulillah kitab Samawi ini juga pernah kita bawa waktu ketika beliau Abu Yamam Gufron mengumrohkan 9 santri sekaligus mentasbih kitab ini. Dan sudah banyak tokoh-tokoh yang sepuh ya yang sudah memegang kitab ini. Cuman sementara ini belum diperbanyak ya, belum dijual belikan. Artinya memang tujuannya beliau memang bukan untuk jual beli memang. Sementara seperti itu. Ya mudah-mudahan walaupun sedikit kita kaji, kita mendapatkan manfaat dan menambah wawasan kita, terutama bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ditirukan. Bismillahirrahmanirrahim. Ai hadza kitabus samawi Lisy-Syaikh Al-Alim Al-Allamah Al-Fadil Muhammad Abdul Gufron Al-Bantani. Al-Babul Awwal. Fa Ya Ba Ya Alif Nun Ha Fa Dha Alif Lam Ain Ya Nun Wawu Alif Lam Sin Alif Nun. Fi bayani hifdzil aini wal lisani. Bab pertama menerangkan tentang menjaga mata dan lisan. Al muradu bi kalamihi ihfaz basari wa basarahum min nadratil ghururi wa thabbit aqdamana wahfadna min zillatil lisani. Laqad dhalla basarana mata'ul ghururi wa afsadana zurul qawli. Yang dimaksud dengan makalah beliau, jagalah pandanganku dan pandangan mereka dari penglihatan yang menipu, dan tetapkanlah langkah kami
dan jagalah kami dari bahayanya lisan. Sungguh tipu daya dunia telah menyesatkan pandangan kami, dan buruknya ucapan telah membinasakan kami. Subhanallahul alim. Jadi makalah yang pertama di bab pertama ini beliau menulis pentingnya menjaga pandangan mata dan lisan. Jadi ini kita 20 titik 20 kota itu masih bab pertama makalah pertama ini. Jadi beliau menyeru agar supaya kita ini lisan kita itu terjaga, jangan sampai ada orang yang tersakiti sehingga menjadi pecah belah. Makanya lebih dikedepankan persatuan dan kesatuan. Karena kadang-kadang yang membesar umat itu, umat bisa menjadi porak-poranda terpecahkan gara-gara lisan. Kadang-kadang seperti itu. Dan lebih banyak seperti itu. Karena mau tidak mau, kalau kita sadari aslul maksiyah, sumber maksiat itu memang munculnya ya dari dua hal ini. Kalau dari tidak pandangan mata, pasti dari lisan kita. Nanti akan lebih dijelaskan lagi oleh beliau guru kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Karim wa muqli inna rahmatan bati. Subhanallah muqli inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muqli inna rahmatan tanah jauh. Wa muqli inna rahmatan Jawa Tengah. Allah muqli inna rahmatan Indonesia. Wa muqli inna rahmatan Samawi. Allah muqli inna rahmatan tanah jauh. Wa muqli inna rahmatan Bali. Alhamdulillah. Tatap wajah di Kiai Zulkarim. Dia ternyata ahli kitab, ahli Quran. Mudah-mudahan Pak Kiai ini bisa meneruskan tuntunan Rasulullah SAW. Insya Allah. Karena apa? Putra putrinya sampai ahli Quran, yaitu menghafalkan Quran. Saudaranya ahli kitab, luar biasa. Jadi kitab kuning maupun seluruh kitab Kiai ini diam-diam menghanyutkan. Ternyata luar biasa. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Kiai ini bisa meneruskan perjuangan para leluhur, para tokoh sesepuh atau para alim ulama. Mudah-mudahan dapat hidayah, barokah, selamat dunia wal akhirat. Dan mudah-mudahan pondok pesantren dimanapun dari Sabang sampai Merauke penuh hikmah dan barokah, selamat dunia dan akhiratnya. Keluarga besar dari Kiai ini penuh dengan perjuangan, tangan-tangan, rintangan pun zaman biyen benar-benar istiqomah. Tapi kita yakin Allah itu maha segala-galanya. Kita mengaji kitab Samawi sampai hizib Ghazali dengan hizib. Mudah-mudahan ini dapat hidayah barokah selamat dunia. Karena saya ini ahlinya bukan ahli apa-apa, nggak bisa apa-apa. Yang penting kita istiqomah. Karena apa? Saya ini suruh keliling perintah Allah dan Rasul. Emang kalau kita dipikir nggak punya apa-apa, dan nggak bisa apa-apa, kita penting harus ke kiai-kiai kampung. Disebut sambung oyot, sambung rasa juga. Kita jangan di atas, di bawah aja kita. Itu kita penting, saling tolong menolong, persatuan dan kesatuan, saling doa berdoa. Dimanapun kita penting didoakan bersama. Ada yang menghafalkan Quran, ada sholawat, ada istighosah, beraneka ragam. Kita saling tolong menolong
saling doa berdoa, insya Allah anugerah dan penyakit pun bisa hilang karena kita sering istiqomah kepada Allah, kepada Rasulnya. Penyakit sekarang atau musibah, bencana dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting kita istiqomah, jangan lupa sholat malam, diistiqomahkan, sholat duhanya pun diistiqomahkan. Apa yang kita perlu, semua bakal kembali kepada Allah. Dan saya keluarga besar, orang tuanya saya musyawarah atau memanggil secara akrob, wa mahati inna rahmatanhu wa masjid inna kaliyama fa'ala ya mafinah. Ternyata orang tuanya itu luar biasa. Kenapa luar biasa? Memang perjuangannya sangat, mendidik anaknya ini luar biasa lah. Kalau saya diceritakan cukup panjang, tapi saya yakin putra putrinya atau putra putri kiai bisa meneruskan perjuangannya kakeknya maupun abahnya ini. Insya Allah barokah ini. Insya Allah mudah-mudahan ini peninggalan sejarah dari sesepuhnya, mudah-mudahan manfaat dunia dan akhirat. Insya Allah. Dan saya mendoakan, apalagi yang dikaji kalau kita enggak bersyukur, apalagi kalau kita enggak persatuan dan kesatuan, dan kita hidup rukun damai untuk kebersamaan. Bukan semata-mata kita banyak ilmu, tapi ilmu tidak dimanfaatkan, akhirnya rusak. Tapi ilmu dimanfaatkan, insya Allah barokah. Gitu. Biarpun di sini para kiai-kiai atau para gus-gus semua, saya yakin bisa punya pedoman masing-masing, punya keyakinan masing-masing, tapi di situ bisa bersatu kembali. Karena apa? Karena hidup kita di Indonesia, hidup di tanah Jawi, yaitu persatuannya masih kuat, NU-nya masih kuat, Ansor Bansarnya, persatuannya lebih kuat. Saya yakin, makanya hasil para alim ulama, mudah-mudahan pun Pak Yai sekeluarga dikasih kesehatan jasmani dan rohani, keluarga besarnya meneruskan perjuangan dari para alim ulama. Itu aja. Kalau kita banyak ngobrol panjang atau tentang ilmu, ini di sini pun sama gudang ilmu, gitu. Tapi kita apakah ikhlas ridho karena Allah kita mengaji gratisan? Apa disebut gratisan itu? Kita ikhlas ridho karena Allah. Saya yakin semua bakal barokah. Rasulullah SAW maqali inna rahmatan ilmu wa maqali al-karyama Allah. Ilmu itu ada dua, ada ilmu pasali, ada ilmu sunni. Kalau di Quran dan hadis, betul atau tidak? Kunci itu pusaka. Makanya kita tanah Jawi ini luar biasa, ahlinya beraneka ragam, tapi kita bersatu kembali insya Allah kepada fitrahnya yang ada di negeri Indonesia ini, penuh hikmah, penuh barokah, selamat dunia wal akhiratnya. Kita buka Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surat ke-27, surat An-Naml yang artinya semut. Ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Qala nakiru laha arsyaha nanzur atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Yang artinya dia berkata,
Robahlah baginya singgasana, maka kita akan melihat apakah dia mengenal ataukah dia termasuk orang-orang yang tidak mengenalnya. Shadaqallahul adzim. Ini ceritanya Nabi Sulaiman dengan Balqis. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat hadza kitab Sahih Bukhari, kitab hadis yang terkenal Al-Qur'an. Babu ta'awunil mu'mini ba'dha. Ini bab yang menjelaskan tentang pentingnya harus saling tolong menolong sesama mukmin. Hadis yang ke 6026. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Muhammad bin Ala, diceritakan dari Muhammad bin Ala. Hadasana Abu Usamah, diceritakan dari Abu Usamah. An Buraidin, dari Buraid. An Abi Burdata, dari Abu Burdah. An Abi Musa, dari Abu Musa radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu lil mu'mini, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani. Jadi orang mukmin sesama orang mukmin ini diibaratkan seperti suatu bangunan, kal bunyani. Wasabbaka baina asabi'i. Dan kemudian Nabi Muhammad SAW mencontohkan dengan cara mentasbihkan jeriginya atau mengepalkan jeriginya. Nah, hadis ini sebenarnya ini adalah, kalau dalam ilmu balaghah ini bagian daripada bayan, ilmu bayan yang tasbihnya tasbih mufassal. Dalam tasbih mufassal ini kan ada syarat. Ilmu bayan itu ada 4 tuh. Ada tasbih, ada musabbabi, ada adadu tasbih, kemudian ada wajhu tasbih. Di sini wajhu tasbihnya tidak ditulis. Yang kubik cuma 3. Mukmin sesama muslim, mukmin sama mukmin ini ibaratkan seperti bangunan. Nah, maka diperumpamakan bangunan itu berarti supaya bangunan ini tidak roboh, berarti satu sama lainnya ini harus ada tiangnya, kemudian supaya nggak bocor ada gentengnya dan sebagainya. Itu namanya tasbih, diperumpamakan seperti itu dalam hadis Nabi. Kemudian wasabbaka baina asabi'. Kanjeng Nabi ini mendemonstrasikan ketika berbicara seperti itu dengan cara mentasbihkan asabi'. Jadi mengepal itu bukan qabdun. Ini harus kita pahami dalam bahasa hadis. Kalau ada kata Kanjeng Nabi mengatakan wa qabbadha, berarti mengepal begini, menggenggam. Tapi bukan, ini wasabbaka baina asabi'. Tasbih itu seperti ini. Kalau kita belajar fikih seperti ini ya. Artinya ini mencontohkan jangan sampai ada selang antara jari-jari yang seperti ini, benar-benar kita pegang erat antara sama mukmin. Bukan begini. Makanya kalimatnya menggunakan tasbih. Kalau dalam usul fikih kan ada. Kita ada istilah tasbih, bahasa tasbih itu. Jadi bukan qabd, bukan menggenggam. Itu cara mendemonstrasikan Kanjeng Nabi ketika menyampaikan pentingnya ta'awunil mukmin ba'dhan. Saling tolong menolong sesama mukmin, tujuannya supaya terbentuk persatuan dan kesatuan. Nah, ini adalah salah satu bagian ilmu balaghah yang kategorinya ilmu bayan. Terus kemudian furunya adalah tasbih mufassal. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Quran, hadis jelas. Kalau kita tidak persatuan dan kesatuan antara badan, hati, ruh mau dikemanakan? Ya betul. Coba sadar kita. Mau kemana kita lari? Kita kembali kepada Allah. Kalau kita tidak rukun, mau bagaimana? Suami istri pun harus rukun. Mau rukun, ya disahadatin dulu supaya rukun menjadi jelas pernikahannya. Ya betul. Makanya kata Rasulullah SAW, makali inna kaliyama fa'alai inna kalimat dunya makali ummati illa kalimat takali yashid inna kalimat ilmah. Tidak ada yang pintar, tidak ada yang apapun kalau bukan persatuan dan kesatuan. Ya betul. Ini kata hadis atau Quran sama sebetulnya. Bahasa lisan, bahasa mata, mata dilihat, lisan diucapkan. Ini semua kalam, disebut kalamullah, kalam dari Allah. Kalau kita tidak bisa bahasa, nggak bisa bicara, berarti bisu. Kalau kita tidak bisa melihat mata, berarti kita nggak lihat mata, tapi hati yang cerdik, yang terang menerang. Makanya
kita menyadari. Insya Allah saya yakin dari Kiai Abdul Karim ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan bisa istiqomah nih. Insya Allah nanti kalau ada waktu Yai datang ke Malang sekeluarga, bukan saya pamer atau gimana, tidak, tapi saya ini orang biasa. Mari kita sama-sama, kita mah orang kampung bukan orang kota, hidup di desa tenang, tentrem, damai, syukur, dan kita harus benar-benar kembali ke fitrahnya nenek moyang kita. Ya betul. Kalau dulu itu ngajinya juz amma, sekarang mah ikro. Nah, itu perbedaannya pun jauh. Makanya kita sorok, nahu, fikih, semua itu harusnya yang jelas. Kalau kita jelas, insya Allah ketemu dengan sanadnya. Disebut sanad ilmu, sanad yang sampai kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya yakin, makanya luar biasa. Mohon maaf saya datang sudah merepotinya, dan saya rombongan dari Pondok Pesantren Unik Nusantara ini, dan saya ini sama-sama kita mengaji dan dikaji. Mudah-mudahan niat kita dengan keikhlasan keriduan karena Allah, mudah-mudahan dapat hidayah barokah selamat dunia wal akhiratnya. Insya Allah saya yakin, dan saya enggak panjang lebar. Yang penting kita rukun lah, lisan, dikir, sambil mikir, sambil penjelasan, insya Allah barokah. Dan mudah-mudahan ini bisa dibukakan menjadi pondok pesantren yang hufat, yang ahli kitab, dan mudah-mudahan dapat nur cahaya Allah dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu aja kita doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah ya Karim, wa qul inna rahmatan hidayah ya Allah, wa qul inna rahmatan fadli, wa qul inna rahmatan tanah jawi, wa nuzuli inna rahmatan, wa qul inna rahmatan Jawa Tengah. Allahumma qul inna rahmatan Indonesia. Subhanallah, wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan selamatan Indonesia ya Allah, wa qul inna rahmatan lil alamin. Subhanallah, wa qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan hidayah, wa qul inna rahmatan barakah. Allahumma qul inna rahmatan ya Allah, wa qul inna rahmatan lil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La haula wa la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikianlah kajian Kitab Samawi yang diawali dengan gelar Hizib Ghazali, Hizib Sirul Masun, serta Hizib Ufrani. Hizib Ufrani tadi sudah dibacakan awal. Alhamdulillah, terima kasih atas segala perhatian. Terima kasih juga kepada Sohibul Bait, keluarga besar semoga dengan digelarnya hizib di tempat ini kita ikut